Shalom semuanya. Jangan biarkan pergumulan hidup menguasai pikiran Anda. Ketika beban itu terasa paling berat, ingatlah rahasia ini. Sekitar jam 3 pagi adalah momen teristimewa. Pada saat hening itu, doa yang Anda panjatkan akan memiliki getaran spiritual yang berbeda, seolah langit sedang terbuka lebar. Dan rahasia untuk mengubah momen itu menjadi perjumpaan dahsyat terdapat pada 5 ayat Alkitab yang akan saya bagikan ini. Sebab ini adalah senjata rohani dan janji ilahi yang dirancang untuk meruntuhkan segala pergumulan yang terasa seperti gunung dalam sekejap. Apakah Anda siap mengetahui rahasia yang bisa mengubah hidup doa Anda selamanya? Mari kita mulai. Yang pertama, saat kegelapan hidup terasa tak berujung. Pernahkah Anda merasa masa sulit yang Anda alami itu kok tak kunjung berakhir? Seolah-olah hidup terperangkap dalam terowongan yang gelap. Ketahuilah, saat Anda terbangun jam 3 pagi, itu bukanlah kebetulan. Itu sebenarnya adalah undangan dari Tuhan agar Anda bisa menyaksikan bagaimana Dia mengubah kegelapan Anda menjadi fajar. Sebab perasaan putus asa itu memang seperti terjebak dalam malam yang tak berujung. Pikiran negatif dapat membuat kita yakin kalau segala konflik, masalah, rasa frustasi, kesedihan kita itu bersifat permanen. Ini bukan stres biasa, tapi sudah mengeringkan tulang. Maka dalam momen seperti inilah, kita perlu senjata yang lebih tajam dari sekedar perasaan. Dan itu ada dalam ayat pertama kita, Mazmur 30 ayat 6. Sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Perhatikan kata-katanya. Sesaat versus seumur hidup. Sepanjang malam versus menjelang pagi. Sebuah kontras. Maka ayat ini bukanlah sekedar penghiburan. Ini adalah sebuah kepastian dari Tuhan bahwa segala pergumulan itu memiliki masa kadaluarsa. Malam, meski sepanjang dan segelap apapun, semua dirancang untuk berakhir. Demikian juga masalah hidup. Dengan kata lain, ketika Anda mendoakan ini pada pukul 3 pagi, Anda tidak hanya sedang berdoa, Anda sedang memproklamasikan akhir dari malam Anda. Anda seperti seorang prajurit yang berdiri di perbatasan antara kegelapan dan terang, lalu mendeklarasikan dengan iman bahwa pagi sudah diperintahkan untuk segera tiba. Itu artinya Anda sedang mempercepat kedatangan pembebasan Anda. Jadi tiap kali Anda terbangun, jangan biarkan beban itu menguasai Anda. Ambil posisi, berdirilah jika perlu, dan ucapkan Mazmur 30 ayat 6 ini dengan lantang, seolah-olah Anda sedang membacakan surat perintah ilahi kepada semua roh keputusasaan di sekitar Anda. Katakan dengan iman, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dengan melakukan ini, Anda sedang menandatangani surat pengusiran bagi malam panjang Anda. Anda mengingatkan segala pergumulan bahwa waktunya hampir habis. Karena ketika fajar tiba, kuasa Tuhan akan menerobos masuk dan sorak-sorai pun dimulai. Haleluya! Amin. Yang kedua, saat gelombang kecemasan menghantam tanpa ampun. Jika Anda terbangun sambil diselimuti rasa takut yang tak bisa dijelaskan, seolah ada bahaya mengintai di balik kegelapan
padahal semuanya lagi tampak tenang. Ketahuilah, itu tanda gelombang kecemasan sedang menghantam Anda tanpa ampun. Kecemasan tentang masa depan sering terasa paling tajam dalam keheningan. Ketakutan yang bisa Anda abaikan di siang hari menjadi mengerikan pada pukul 3 pagi. Karena di jam tersebut, pertempuran di alam roh sedang kuat-kuatnya, dan perasaan cemas itu adalah tanda bahwa Anda sedang menerima serangan. Maka dalam peperangan seperti ini, Anda butuh lebih dari sekedar positive thinking. Anda butuh senjata yang sudah diuji dan dijanjikan langsung oleh Panglima tertinggi, Tuhan semesta alam. Dan itu ada dalam Mazmur 91 ayat 5-6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Lihat, Tuhan tidak hanya berkata, "Jangan takut," kepada kita, tapi Tuhan juga menyebut musuh-musuh tak kasat mata yang suka menyerang kita, yakni kedahsyatan malam, panah yang terbang, maupun penyakit sampar di dalam gelap. Sebuah gambaran sempurna dari serangan kecemasan, tuduhan palsu, dan ketakutan akan wabah penyakit. Artinya, ayat ini adalah perisai Tuhan yang khusus diciptakan untuk pertempuran di malam hari. Jadi, saat kecemasan itu datang, janganlah hanya diam dan menjadi korban. Berdirilah dan doakan ayat ini dengan lantang. Bayangkan setiap kata yang Anda ucapkan sedang membangun tembok cahaya di sekeliling tempat tidur Anda, melindungi pikiran, jiwa, dan tubuh Anda yang tidak bisa ditembus oleh teror malam apapun. Musuh yang paling jahat sekalipun tidak dapat menyentuh apa yang telah Tuhan lindungi. Maka tutuplah diri Anda dengan perisai Mazmur 91 ini. Ucapkan dengan iman dan rasakan kedamaian yang melampaui segala akal itu, mengusir semua kedahsyatan malam. Haleluya, amin. Yang ketiga, saat Anda tersesat di persimpangan hidup. Apa itu perasaan tak berdaya dan tersesat? Yakni saat Anda merasa seperti berjalan di tempat, sibuk tetapi tidak produktif, bergerak tapi tidak kemana-mana. Ketiadaan arah ini adalah beban yang sangat berat. Kita hidup di dunia yang terasa kacau, dan seringkali kita bertanya, apa peran saya di dalam semua ini? Kemana saya harus melangkah? Perasaan ini bisa membawa kita pada keputusasaan yang terpendam, sebuah rasa lelah karena berjalan tanpa tahu tujuan. Dalam kebingungan ini, yang kita butuhkan adalah bimbingan Tuhan untuk bisa menuntun kita ke arah yang dahsyat. Maka ucapkanlah ayat Mazmur 143 ayat 8 sebagai doa yang sempurna dalam memohon tuntunan Tuhan. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Lihat strukturnya yang brilian. Pertama, kita meminta untuk bisa mendengar kasih setianya terlebih dahulu. Perdengarkanlah kasih setiamu sebelum meminta petunjuk jalan. Ini artinya kita perlu diingatkan akan karakternya yang selalu baik. Kedua, kita menyatakan dasar kepercayaan kita. Kepadamulah aku percaya. Ini adalah fondasinya. Baru kemudian kita meminta yang spesifik. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Namun doa ini bukanlah tentang meminta peta lengkap perjalanan hidup 10 tahun ke depan, karena Yusuf saja tidak tahu bahwa dia nantinya akan menjadi Perdana Menteri.
tapi ini tentang meminta belokan berikutnya yang tepat. Maka perlu mendoakan ayat ini sesering mungkin. Dan yang tak kalah penting, setelah mendoakan ini, jangan langsung buru-buru selesai. Heningkanlah diri, duduk dalam kesunyian selama beberapa menit. Bukan cari sambaran petir atau tulisan di dinding. Carilah dorongan lembut dalam hati Anda. Mungkin itu sebuah ide untuk menelpon seseorang, sebuah solusi kreatif untuk pekerjaan, atau sekedar rasa damai untuk memutuskan A daripada B. Karena Tuhan berbicara dalam bisikan kepada jiwa yang tenang. Haleluya. Amin. Yang keempat, saat hening malam hanya diisi bisikan-bisikan palsu. Di tengah heningnya malam yang seharusnya menjadi saat yang tenang, justru sering menjadi panggung musyawarah di dalam kepala kita. Suara-suara yang mempertanyakan masa depan, mengoreksi kesalahan masa lalu. Bagaimana kalau, mengapa begini, mengapa begitu? Semua membawa kekhawatiran yang tak ada habisnya. Padahal jam 3 pagi menawarkan kesempatan langka untuk keheningan yang suci. Namun, kita sering mengisinya dengan kebisingan kita sendiri. Kita meminta Tuhan berbicara, tetapi kita tidak memberi Dia celah untuk menyelah gemuruh dalam pikiran kita. Hasilnya, kita hanya mendengar gema dari ketakutan kita sendiri. Lalu, bagaimana caranya beralih dari kebisingan menuju keheningan yang penuh kuasa? Pelajari dan doakan ayat Mazmur 119 ayat 147 sampai 148 ini. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Perhatikan pergeserannya. Dia mulai dengan berteriak minta tolong, berbicara, tapi kemudian masuk ke dalam merenungkan janji-Mu, mendengarkan. Kata merenungkan, ini kuncinya. Ini bukan membaca cepat atau menghafal. Ini seperti seorang anak yang memutar-mutar permen di mulutnya, menikmati setiap lapisan rasanya. Ini adalah seni mengunyah satu kebenaran firman Tuhan hingga sari-sari kekuatannya meresap ke dalam jiwa Anda. Janji profetiknya adalah harapan dan kejelasan akan pertolongan ditemukan. Bukan dalam mendengarkan suara-suara kita, tetapi dalam merenungkan suaranya yang tercatat dalam Alkitab. Jadi, malam ini, coba cara yang berbeda. Setelah berdoa, jangan langsung tutup. Pilih satu kalimat pendek dari firman Tuhan. Misalnya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apa-apa. Lalu, diamlah. Ulangi kalimat itu perlahan dalam hati Anda. Biarkan kata-kata itu yang mengisi ruang hening, menggantikan semua bisikan palsu. Ini, Anda sedang membersihkan gelombang radio jiwa Anda untuk menangkap frekuensi suara Tuhan yang membawa terobosan. Haleluya, amin. Yang terakhir, saat tenaga habis dan hampir menyerah. Ada lelah yang bisa diatasi dengan tidur, lalu ada kelelahan yang lebih dalam. Baterai jiwa Anda menunjukkan angka 1%, dan Anda merasa tidak ada lagi tenaga untuk berjuang, bahkan untuk berharap. Semua beban hidup, pertempuran pribadi, kekecewaan, tekanan dunia telah menguras habis cadangan terakhir Anda. Ini adalah titik di mana Anda merasa habis. Doa terasa hampa, iman terasa seperti beban, dan langkah berikutnya terasa seperti gunung yang mustahil didaki. Anda tidak butuh sekedar motivasi, Anda butuh transfusi kekuatan dari sumber terbaik di alam semesta ini. Maka, doakan janji radikal dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari
dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi letih. Perhatikan prosesnya. Menanti-nantikan Tuhan. Ini bukan menunggu secara pasif. Ini adalah sebuah postur aktif dari hati yang berserah. Mengakui bahwa Anda lelah dan hanya Dialah yang bisa mengisi. Sebagai gantinya, Anda akan mendapat kekuatan baru. Bukan sekedar tambahan tenaga, tapi sebuah kualitas kekuatan yang berbeda, yang berasal dari surga. Raja Wali itu tidak berusaha hingga kehabisan nafas. Ia bisa terbang karena ia tahu caranya menunggangi angin. Sebenarnya, Tuhan ingin Anda melayang di atas pergumulan Anda, bukan terinjak-injak olehnya. Jadi, saat Anda berada di titik terendah itu, jangan berpura-pura kuat. Jadilah jujur. Angkat tangan Anda dan katakan saja, Tuhan, aku sudah habis. Aku menyerahkan kelelahanku yang parah ini. Aku tidak bisa lagi. Tapi Engkau bisa. Tukarkan kelelahanku dengan kekuatan-Mu. Buat aku seperti Raja Wali ini. Itu adalah minuman energi yang sejati. Tidak ada gagal, tidak ada efek samping. Yang ada adalah kehidupan yang dipulihkan. Haleluya. Amin. Sebagai pengingat, 5 ayat ini adalah perangkat doa Anda untuk jam 3 pagi. Ketika Anda merasa putus asa, Anda memiliki janji sukacita. Ketika Anda merasa cemas, Anda memiliki perisai perlindungan. Ketika Anda merasa tersesat, Anda memiliki kompas untuk bimbingan. Ketika Anda merasa terputus, Anda memiliki kunci untuk koneksi. Dan ketika Anda kelelahan, Anda memiliki sumber kekuatan yang tak terbatas. Maka, pilih salah satu ayat ini yang paling menyentuh kebutuhan Anda. Sekarang, tuliskan dan letakkan di samping tempat tidur Anda. Saat Anda terbangun di jam 3 pagi, jadikanlah itu hal pertama yang Anda ucapkan. Sebab bangun pukul 3 pagi adalah momen kesempatan untuk transformasi. Haleluya. Amin. Jika berkenan, berikan like, share, dan subscribe serta komen. Tuhan Yesus memberkati.